sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu ini ada dua saya yang ngetik nih, siapa yang ngetik? Maki, berarti salah Maki gitu ya. Oke, ulang misalnya nih, guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, curhat kayaknya nih gitu ya. Atas pertanyaan tersebut, RPP disederhanakan dengan prinsip bla bla bla. A. Berorientasi pada peserta didik. B. Singkat, padat, dan jelas. C. Hemat. D. Fleksibel. E. Keterkaitan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu, nih berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah, 1 tahun lah kurang gitu ya, telah diterbitkan surat edaran. Nah, jadi ini sudah dimuat di surat edaran Mendikbud, kawan-kawan. Surat edaran Mendikbud, iya, nomor 14 tahun, nomornya di sini lah, nomor 14 tahun 2019. Nah, ini cara mudah mengingatnya, kawan-kawan ingat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ya. Kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran Mendikbud ya. Ingat, surat edaran bukan Permendikbud ya. SE, tapi ini Permendikbud, bukan Permendikbud tapi di sini SE Mendikbud. Nah, terkait apa? Terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan. Di mana di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam prinsip pembuatan RPP terbaru, itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan Permendikbud ini, satu, dia harus efektif. Nah, efektif artinya apa? Dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Ini mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi RPP itu susun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Kemudian efisien. Nah, kalau efisien itu dia RPP disusun dengan singkat, padat, dan jelas gitu. Maksudnya ini tidak menghabiskan banyak waktu gitulah. Ya, ini tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, tidak menghabiskan banyak waktu. Banyak waktu kayak gini nih. Dan yang terakhir ini adalah prinsipnya adalah berorientasi pada peserta didik. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi prinsip penyusunan RPP terbaru berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2011 itu ada 3 efektif, yaitu harus mencapai tujuan pembelajaran, efisien, tidak menghabiskan banyak waktu, artinya tidak membuat guru itu kecapean, kelelahan gitu ya, karena jangan sampai waktu yang tersisa waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu maksudnya. Jadi biar bisa waktunya itu leluasa dan lebih difokuskan pada mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran ya, karena yang namanya pembelajaran itu harus ada evaluasi gitu. Jangan sampai waktu itu digunakan untuk membuat RPP yang begitu rinci gitu kan, walaupun sebetulnya bagus ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berprofesi guru dan sudah membuat RPP dengan rinci itu juga bagus ya, tidak masalah, asal tidak membebani diri sendiri aja gitu kan ya. Nah, berarti kalau begitu yang mana jawabannya? Iya betul, yang A ya. Ya, ini sudah pada jelas bukan, hemat bukan, hemat emangnya apa itu ya, bukan hemat, fleksibel, keterkaitan dia. Jadi kalau begitu jawabannya betul yang A, begitu kawan-kawan. Understand? Ingat, jadi mantap gitu ya kawan-kawan. Sekali lagi maka kita katakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 11 tahun 2011 itu harus mengenal 3 prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Adapun untuk kawan-kawan yang berprofesi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci, apakah itu salah? Itu tidak salah gitu kan ya. Yang salah itu adalah tidak membuat gitu kan ya. Kalau kita tidak membuat RPP itu yang salah. Kalau sudah membuat dengan rinci asal tidak menyita banyak waktu, maksudnya tidak merasa terbebani lah gitu kawan-kawan yang berprofesi sebagai guru, itu tidak ada masalahnya gitu kawan-kawan ya. Oke, itu nomor 1. Next, number 2. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa masalahnya? Minumnya teh botol terus dalam dengan sejenis solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soal nomor 2 kayak gini soalnya nih. Penulisan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, merupakan penyusunan RPP dengan prinsip bla bla bla. Efektif, B efisien, C berorientasi pada peserta didik, E hemat, C keterkaitan dan keterpaduan. Nah, barusan kan sudah dikatakan ya bahwa di dalam SE surat edaran Mendikbud nomor, sekalian mengingat kembali ya, 14 tahun 2019 bahwa prinsip penyusunan RPP itu ada 3. 1 efektif,
Dia harus mencapai tujuan pembelajaran, mencapai tujuan, kemudian efisien itu tidak boros waktu ya, tidak menghabiskan banyak waktu, dan berorientasi pada peserta didik, gitu kawan-kawan. Nah, kalau penyusunan RPP dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik, berarti ini penyusunan RPP dengan prinsip apa? Nah, berorientasi pada peserta didik kan kawan, ya bukan efektif wrong, ini efisien wrong, ini betul, ini wrong, berarti jawaban nomor itu yang C, begitu kan kawan? Understand? Idap, ini sering mantap. Next, soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Berikut adalah komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat edaran Mendikbud nomor lagi ya. Berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai edaran Mendikbud nomor 11, yaitu A. Penilaian, B. Kompetensi isi, B. Kompetensi dasar, C. D. Mode pembelajaran, E. Metode pembelajaran. Oke kawan-kawan. Pertama ya kita hadapi dulu yang sering menjadi SMOI solution. Berapa? Iya betul. Beres sih gitu kan ya. Jadi kawan di Mendikbud ya, di SE Mendikbud ini, di SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih, perlu kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusunan RPP itu ada 3. Nah, apa saja? 1, dia harus ada tujuan pembelajaran di komponennya. Pembelajaran yang semula itu ada 13 ya, 13 karena disebut penyederhanaan dengan ADC ini, jadi 3 diantaranya ada 1 tujuan pembelajaran, 2 harus ada kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini termasuk kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan ketiga itu adalah penilaian. Nah, itu saking pentingnya penilaian. Nah, jadi ada 3. Berarti kalau begitu yang mana nih? Komponen inti nggak ada, harus sekarang ya komponen dasar nggak harus, model juga ini sudah tercover di langkah pembelajaran, metode juga sama. Berarti kalau begitu jawaban yang betul yang A, begitu kan kawan? Understand? Tidak jadi sering mantap gitu kan ya. Jadi yang asalnya 13 komponen disederhanakan jadi 3 komponen. Asalnya ini sekarang ini berdasarkan SE Mendikbud nomor 14. Kalau ini yang 13 komponen itu berdasarkan baru ini Permendikbud nomor berapa? Iya betul, 22 tahun 2016 nih. Kawan-kawan silakan download nanti ya. 2016 sorry, download baca aja gitu. Oke, next number 4. Nah, di sini sudah sekian sebuah masalah. Nomor pembahasannya ini betul seru gitu ya. Selalu ada masalah yang sebenarnya di SMOI solution. Berapa? Iya betul, beres sih gitu ya. Berikut merupakan komponen RPP sebelum adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2005. Loh, sorry, bukan 2005, kalau ini undang-undang guru dan dosen ya. Sorry 2019 nih. Jadi sebelum adanya komponen RPP, sebelum adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2005, komponen RPP itu ada 13 kawan-kawan ya. Dan itu ada di Permendikbud nomor tadi barusan ya, Permendikbud nomor berapa? Iya betul ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nanti kawan-kawan download aja ya, silakan searching aja di Google dengan kata kunci Permendikbud nomor 22 tahun 2016. bahwa komponen RPP sebelum ada ini yang barusan itu ada ketujuan, kemudian langkah-langkah sama penilaian, itu sebelumnya harus ada identitas sekolah kawan-kawan, kemudian identitas pembelajaran, kelas ada semester ditulis, materi pokok, baru ke alokasi waktu. Kalau SD itu berapa menit, kalau SMP berapa menit, kalau SMA itu kan 45 menit, ke SMP 40 menit ya. Tujuan pembelajaran, kemudian KD, ada keputusan setelah tujuan baru KD nih. Jadi kalau di Permendikbud nomor 20 tahun 2012 harus ada KD. Dari KD diturunkan jadi IPK, indikator pencapaian kompetensi, IPK itu ya. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi KD diturunkan. Kemudian materi pelajarannya apa, metodenya apa, medianya apa, sumber belajarnya apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan penilaian. Itu dia. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 IPK ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Walaupun beberapa orang ada nyotet 13, mungkin ini disatuin ya, identitas ya, identitas sekolah sama identitas mata pelajaran itu sama. Nah, gitu kan. Jadi ada ya. Jadi kalau di sini yang mana nih? Ini identitas. Ini yang salahnya di mana? Ini betul. Kelas juga betul, materi juga betul, kelas, alokasi waktu betul, tujuan ada, KD, IPK yang enggak ada di sini. IPK-nya kurang, berarti ya itu. Setelah IPK materi, metode, media. Jadi medianya apa? Metode dulu baru media gitu kan ya, sumber belajar, langkah-langkah penilaian. Kalau ini apa nih yang nggak ada? Materi pokok kelas semester nggak ada di sini ya. Oke. Kalau yang ini nggak adanya apa? Identitas, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan, KD IPK sama materi, metode, media, pembelajaran nggak ada. Jadi sesudah metode harus ada media. Nah, baru sumber belajar, langkah-langkah baru penilaian. Kalau ini identitas kelas semester, materi pokok, oke, alokasi waktu betul, tujuan, KDPK, materi pembelajaran, metode, media pembelajaran, langkah-langkah penilaian. Ini apa yang salahnya nih? Identitas ada, identitas mata pelajaran ada, kelas semester ada, materi pokok ada, alokasi waktu ada, tujuan pembelajaran ada, KDPK ada, materi ada, metode ada, media ada, sumber belajar ada. Oh, sumber belajar yang nggak ada di sini ya. Setelah media harusnya ada sumber belajar. Ini berarti langkah-langkah baru pilihan. Nah, ini wrong. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor berarti yang begitu kan teman? Understand? Ini sering mantap. Kalau mantap nih soal number 5 ya. Selalu hadapi masalah yang menjadi small solution. Berapa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Berikut merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kecuali ini dia. Jadi ternyata sebelum SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 prinsip pembuatan RPP itu kan ada 3 ya. 1, ulangi lagi tadi, efektif, 2, efisien, ketiga, berorientasi pada siswa. Ternyata di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga ada prinsip pembuatan RPP. Di antaranya apa aja? Yang ini yang ternyata kecuali, berarti yang salah ya. Berarti kita sekarang mencari kesalahan ya. Boleh mencari kesalahan? Boleh, asal jangan mencari kesalahan orang ya. Apalagi kesalahan Mang Alki gitu ya. Kesalahan tidak boleh kawan-kawan ya. Untuk kita mencari kesalahan orang itu dosa gitu ya. Lebih baik kita muhasabah diri aja ya. Sebelum menghakimi orang lain ya, kita introspeksi diri sendiri gitu kan ya. Just kidding, I'm sorry, ini iklan dulu sebentar. Oke, diantaranya yang A itu perbedaan individu peserta didik. Iya betul, ini prinsipnya kita dalam membuat RPP harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik karena jadi berbeda gitu. Ada kan karakteristik peserta didik, itulah sebabnya kita harus menguasai pedagogik. Guru itu harus memiliki kemampuan pedagogik kan, kompetensi pedagogik, yaitu berarti menguasai atau ahli dalam menguasai karakteristik peserta didik gitu ya. Kemudian partisipasi aktif peserta didik bagaimana nih, harus dilihat juga. Berpusat pada peserta didik, apalagi yang tadi ya berorientasi pada peserta didik, pengembangan budaya dan membaca menulis, ini juga harus sama ada kawan-kawan. Makanya sekarang ada RPP 4C gitu kan, nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan dibuatkan ya, abad 21 ada 4C ya, RPP berbasis 4C, kolaboratif, kalau nggak salah itu critical thinking, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, collaboration, collab gitu, dan kalau nggak salah itu communication, kalau nggak salah itu apa ya, lupa lagi ya. Efektif, efisien, dan bersih-bersih. Kalau ini di SE ya, di SE ini SE nomor SE Mendikbud, kalau ini nomor 14 tahun 2019, 14 tahun 2019. Berarti karena itu kan yang kecuali, yang salah berarti itu adalah yang E kawan-kawan, yang lainnya benar.